Apakah kalian tahu mengenai drone? Jika belum, simak video ini baik-baik dan jangan lupa dicatat ya. Nah, kalian belum tahu kan tentang drone? Drone itu adalah pesawat terbang tanpa awak. Pesawat ini mempunyai bentuk seperti pesawat terbang atau helikopter ukuran kecil yang dapat dioperasikan tanpa awak atau autopilot. Nah, menurut istilah juga biasanya disebut sebagai UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, dan pesawat ini dapat dikendalikan dalam jarak jauh oleh seorang pilot. Sekarang ke perkembangan drone di Indonesia. Di Indonesia itu biasanya digunakan untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Di Indonesia mulai masuk pada tahun 2000-an, namun perkembangan di Indonesia ini kurang bagus sebab dilakukan secara monopoli oleh suatu badan atau organisasi. Nah, semakin lama terbentuklah asosiasi yang terdiri dari beberapa badan profesional untuk mengembangkan fungsi dari pesawat tanpa awak. Nah, bahkan perkembangan ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi ternama di Indonesia yaitu seperti UGM, ITB, dan ITS. Sejarah drone di dunia, drone ini menggunakan hukum aerodinamika dalam penerbangannya, sehingga alat ini mampu diterbangkan tanpa awak atau autopilot. Selain itu, drone ini dapat membawa senjata atau muatan lain yang menjadi alasan orang untuk menggunakannya dalam kepentingan tertentu. Dan awal mula drone ini muncul pada awal abad ke-19, tepatnya sebelum Perang Dunia ke-1, dan pertama kali diciptakan pada tanggal 22 Agustus 1849 dengan penyesuaian teknologi pada zaman itu. Nah, hal ini terjadi ketika tentara Austria menyerang kota Valencia dengan balon udara tanpa awak yang diisi dengan bahan peledak. Yang pertama, quadcopter drone menggunakan 4 baling-baling tanpa kepala sehingga mudah untuk mengatur arahnya. Kedua, RTF drone. Jenis ini dirancang untuk pemula. Ketiga, trick drone. Jenis ini dapat diarahkan dengan berputar atas dan naik turun. Lalu panjangnya ini hanya sekitar 26 cm, beratnya juga hanya beberapa puluh gram, dan dilengkapi dengan user friendly. Yang keempat, helikopter drone. Penerbangan jenis ini terbilang mudah dibandingkan dengan jenis 4 baling-baling lainnya. Lalu berdasarkan fungsinya, yang pertama ada delivery drone. Jenis ini banyak dimanfaatkan pihak militer untuk mengirim logistik ke area yang sulit dijangkau. Kedua, fotografi drone. Didesain untuk mengambil foto, jenis ini dilengkapi dengan tombol shutter yang mempunyai fungsi sama dengan remote shutter. Juga dilengkapi dengan wifi sehingga dapat melihat objek melalui smartphone yang terkoneksi. Ketiga, ranging drone. Jenis ini dipakai untuk balapan. Jenis ini lebih mengutamakan kecepatan hingga bisa mencapai 70-80 km per jam. Yang keempat, gasoline powered drone. Jenis ini menggunakan bahan bakar bensin, bukan baterai pada umumnya. Kelima, nitro powered drone. Bahan bakar yang digunakan adalah nitrogen cair dengan campuran nitromethan dan metanol yang cukup untuk menjadi energi. Dengan tambahan oksigen, jenis ini mampu terbang dengan mulus. Keenam, endurance drone. Terbang tinggi dan dapat mencapai ribuan meter dari permukaan tanah tanpa perlu mengkhawatirkan baterai yang habis. Biasanya jenis ini dipakai untuk memetakan wilayah yang luas. Ketujuh, GPS drone. Jenis ini selalu terhubung dengan sinyal GPS dan satelit. Lalu bagaimana sih cara kerja drone? Drone ini dikendalikan menggunakan remote control namun dengan menggunakan pancaran radio. Pesawat tanpa awak ini dapat dikontrol menggunakan smartphone sebab memiliki chip komputer yang lebih kompleks. Nah, chip ini dapat mengolah gambar dari kamera kemudian menampilkan hasilnya di smartphone yang digunakan sebagai kontrol. Cara pengendaliannya ini mirip dengan cara memainkan game bridge pada smartphone, yaitu dengan menggunakan telunjuk dan menggerakkan ke arah kiri atau kanan. Dan untuk beberapa drone terdapat fasilitas GPS. Cara kerjanya ini hampir sama, tetapi sebelum terbang harus dipastikan mendapat sinyal GPS terlebih dahulu. Nah, penerbangannya juga tergantung kekuatan sinyal GPS.
Lalu apa sih manfaat dari drone? Salah satunya itu bagi militer, berfungsi untuk mengawasi zona musuh dan melakukan penyerangan agar tidak membahayakan nyawa anggota militer. Untuk industri pertanian, berfungsi untuk melihat potensi suatu lahan, menanam benih, penyemprotan pupuk pada tanaman, pemetaan, dan survei tanaman. Lalu bagi fotografer yang profesional, berfungsi dalam kualitas gambar yang ditangkap ini dengan menggunakan teknologi ini akan lebih terlihat lebih luas dan akan memberikan kesan foto yang out of the box. Lalu ini juga untuk mainan, biasanya digunakan untuk pilot pada pemula. Dan yang terakhir untuk konsumer, berfungsi untuk memenuhi hasrat hobi seseorang. Nah, gimana? Kalian udah ngerti belum tentang drone? Jangan lupa dicatat ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!